morning star of praise. From the shifting shadows of the earth, we will lift our eyes to Thee. Where steady arms of mercy reach to get the children in. Rejoice, 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 let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. From those whose joy is morning sun, and those sleeping through the night. From those who tell of battles won, and those struggling in the fire. For His perfect love will never change, and His mercies never cease, but follow us through all our days with a certain hope of peace. rejoice, 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 let every tongue rejoice. One heart, one voice. O Church of Christ, rejoice. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua Bapak Ibu. Kita perlu bersyukur karena di tengah kondisi seperti ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah kepadanya. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita di Minggu pagi hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh masing-masing. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai dengan ibadah kita. Panggilan beribadah. Panggilan beribadah di Minggu pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 98, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan membacakan secara bersahut-sahutan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, dengan keadaan berdiri kita akan sama-sama menyanyikan sebuah pujian dengan hati yang gembira. Come people of the risen King. Delight to bring Him praise. Come all and tune your heart to sing to the morning star of praise. From the shifting shadows of the earth, we will lift our eyes to Thee. Where steady arms of mercy reach
rejoice, rejoice. Rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice. Oh, church of Christ, rejoice. Come those whose joy is morning sun, and those sleeping through the night. Come those who tell of battles won, and those struggling in the fire. For His perfect love will never change, and His mercies never cease. But follow us through all our days, with a certain hope of peace. Rejoice, rejoice. Rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice. Oh, church of Christ, rejoice. Bapak Ibu sekalian, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami puji dan sembah lewat Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan, dengan penuh kekaguman kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau minta Tuhan berkati kami agar ibadah kami di minggu pagi hari ini hanya dipimpin oleh Tuhan. Bantu kami Tuhan agar setiap kami yang sedang beribadah di tempat kami masing-masing, kami dapat menikmati Tuhan melalui kebaktian online di minggu pagi hari ini. Tuhan, bantu kami juga Tuhan agar kami benar-benar fokus sepanjang ibadah ini berlangsung. Ini saja doa dan permohonan kami, sekiranya Tuhan yang memberkati agar ibadah ini dari awal hingga selesai nanti hanya dipimpin oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Bersama-sama, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan pujian refleksi yang mengatakan He is exalted. Exalted, the King is exalted on high. All praise, He is exalted forever, exalted and now. We'll praise His name. Praise the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice. The King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted and now. We'll praise His name. Praise the Lord. Forever His truth shall reign, heaven and
Kini tiba saatnya bagi kita semua untuk bersama-sama dengan orang percaya yang ada di segala tempat dan waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Oleh karena itu, mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersyafaat kepada Tuhan Bapak Ibu, dan di akhir dari doa syafaat ini kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Tuhan, dengan penuh kerendahan hati Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini, orang yang selalu menyakiti hati Tuhan melalui tindakan kami, pikiran kami, perkataan kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk benar-benar menyesali akan setiap apa yang kami lakukan, dan sekiranya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mau mampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati kehidupan hingga dengan saat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk kami yang sedang beribadah Tuhan di tempat kami masing-masing. Sekiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami benar-benar menikmati Tuhan. Kami benar-benar memfokuskan pemikiran kami hanya kepada Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami mau berdoa mengenai kondisi yang sedang kami alami sekarang, kondisi sulit yang kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir Tuhan. Namun Tuhan mau ingatkan kami bahwa kehidupan kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, di tengah kondisi seperti ini, ajarlah kami Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu membawa beban dan pergumulan kami hanya kepada Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali akan semua kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami atau orang-orang terdekat kami yang sedang mengalami COVID-19. Sekiranya Tuhan mau berikan mereka kesembuhan, Tuhan mau berikan mereka kekuatan, dan Tuhan mau berikan pengharapan bahwa kehidupan ini semuanya dikontrol oleh Tuhan. Ajarlah mereka Tuhan untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh orang Kristen dimanapun berada di tengah kondisi yang seperti ini. Tuhan mau bantu kami agar kami bisa menjadi terang bagi saudara-saudara yang ada di sekeliling kami. Kami bisa belajar untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, mampukan kami juga Tuhan agar di tengah kondisi ini kami bisa belajar untuk bisa mendekatkan diri kami kepada Tuhan, bisa menjaga kesehatan kami dan lain sebagainya. Tuhan, pada pagi hari ini kami yang mungkin datang dengan berbagai beban dan pergumulan kami, mungkin kami yang bergumul dengan masalah kesehatan, masalah finansial, masalah keluarga dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan mau memberkati agar kami selalu dikuatkan. Tuhan memampukan kami agar kami selalu percaya bahwa ketika kami menyerahkan pergumulan kami kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar
kepada kami sehingga kami bisa mengatasi setiap pergumulan yang kami miliki. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kiranya Tuhan mau bantu kami agar kami tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk seluruh anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sekiranya Tuhan mau memberkati agar kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. Sekiranya Tuhan memberikan mereka hikmah dan kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya, agar mereka bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau berikan mereka hikmat dan ingatkan mereka bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memimpin adalah kesempatan yang besar untuk mereka bisa melayani Tuhan. Dan bantu mereka Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan, ini saja doa dan permohonan kami. Pada kesempatan ini kami akan berdoa sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, di minggu pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita. Perpuluhan dan persembahan syukur kita di minggu pagi hari ini didasarkan oleh satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Yang berbunyi sebagai berikut. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, Hai bangkit bagi Yesus. Bagi Yesus dengar panggilannya, hadapilah tantangan karena inilah yang biar tak terbilang pasukan dasarnya semakin berbahaya, semakin kerajaan. Bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan berlengkap kudus, berkata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap.
Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kami, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, agar apa yang kami persembahkan, apa yang kami berikan dengan ketulusan hati kami, Tuhan. Bukan dengan keterpaksaan dan bukan untuk kesombongan dan lain sebagainya. Ajar kami juga, Tuhan, untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di doa kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Semoga nanti firman Tuhan yang kita dengar, kita bisa ditegur, kita bisa diingatkan kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Tak perlu siang dan malam aku kenal di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkaulah Bapakku, aku anakmu. Menganut Tuhan ku satu penuh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa, minta supaya Tuhan sendiri yang menyapa, menegur, menguatkan kita oleh kuasa Roh Kudus-Nya melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur jika Engkau menibakan kami di bulan yang baru, di hari pertama di bulan Agustus ini. Kami bersyukur itu semua karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami menyadari sepenuhnya di tengah pandemi yang lebih dari 1 tahun mendera bangsa ini, ada begitu banyak orang dengan pergumulannya, dengan kesulitan hidupnya, dengan tantangannya, dengan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami menyadari sepenuhnya jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Pertolongan kami yang datang daripada Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara kehidupan kami. Maka Tuhan, kami bersyukur. Dan ketika kami menghampiri firman-Mu pagi ini, Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk kami dengar-dengaran. Sekali lagi rindu diajar oleh kebenaran firman Tuhan sendiri. Siapkan hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja mendahului apa yang bisa manusia katakan untuk mempersiapkan hati kami. Jika hati kami keras, Tuhan Engkau yang melembutkan. Jika hati kami membeku, Tuhan Engkau yang hangatkan.
Jika hati kami tandus, Tuhan kiranya Engkau yang menyuburkannya, sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang jatuh di dalam hati kami, Tuhan, boleh tertanam, subur, dan berbuah lebat. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memakai bibir, lidah, hikmat manusia yang terbatas untuk dipakai oleh Tuhan. Memohonkan pertolongan Tuhan bagi hamba-Mu yang sederhana ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melanjutkan kembali seri eksposisi kita dari kitab 2 Samuel. Saya mengajak setiap kita untuk membuka bersama-sama bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca keseluruhan ayatnya, cukup panjang, dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan boleh menyimak di dalam bagian Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang, memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu, berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu."
Tetapi Amnon tidak mau mendengar perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom, kakaknya, kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Jangan begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orangnya demikian, "Perhatikanlah apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah engkau membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud. Demikianlah Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan.
Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat sangat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah jika kita boleh menjadi pembaca sekaligus juga pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan di dalam bahasa Jawa yang mengatakan Gusti mboten sareh. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan tidak tidur. Ungkapan ini sebetulnya adalah ungkapan yang biasa, ya, ungkapan yang biasa. Tetapi kemudian ungkapan ini menjadi sedemikian populer dan banyak diperbincangkan ketika kemudian ungkapan ini digunakan di dalam nota pembelaan Basuki Cahayapurnama dalam kasus penistaan agama yang menjeratnya di tahun 2017. Ungkapan Gusti mboten sare atau Tuhan tidak tidur biasanya itu muncul dalam konteks ketika rasa keadilan itu hilang. Ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil, baik oleh institusi pemerintahan maupun institusi pengadilan, maka satu-satunya hal yang dia ingat adalah, oke, manusia boleh berlaku tidak adil, tetapi Tuhan tidak tidur. Gusti mboten sare. Pemerintah dan institusi pengadilan boleh saja berlaku tidak adil, tetapi di dalam hati kecil seseorang dia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Sang Hakim yang Maha Adil. Dia tidak tidur, dia tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi dan kebenaran diputar balikkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan tidak tidur. Keadilan itu pasti dan tidak akan berlambat-lambat datangnya. Itulah kira-kira pesan teks yang kita baca pada pagi hari ini. Satu teks yang sebetulnya kalau kita baca, Bapak Ibu ya, cukup panjang kita baca narasinya, dan kalau kita baca maka kita mungkin akan geleng-geleng kepala. Ya, geleng-geleng kepala. Seakan tidak percaya apa gerangan yang terjadi pada keluarga Daud ini. Ya. Apa sesungguhnya yang terjadi di sini? Ya. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amnon itu kakak. Seorang kakak yang justru memperkosa adiknya yang seharusnya dilindunginya. Dia bukan saja tidak melindungi, dia justru berbuat yang jahat sekali terhadap adiknya Tamar. Bagaimana kita nggak geleng-geleng kepala untuk itu? Bagaimana juga kita tidak geleng-geleng kepala oleh karena kita melihat kemudian peristiwa selanjutnya adalah Absalom yang membunuh kakaknya sendiri. Oleh karena dia telah memperkosa adiknya Tamar. Jadi kakak tidak melindungi adik, bahkan memperkosanya. Adik tidak hormat terhadap kakak, menyimpan kebencian dan membunuh dia. Dan Daud, ayah, kepala keluarga, mendiamkan
ketidakbenaran terjadi di depan matanya, namun tidak berbuat apa-apa. Ayat 21 itu mencatat ketika dia mendengar peristiwa bahwa Amnon memperkosa Tamar, Alkitab mengatakan ketika segala perkara itu didengar, Raja Daud sangat marahlah dia. Marah. And then what? Apa? Setelah itu? Gak ada. Gak ada. Bahkan sampai sesudah lewat 2 tahun lamanya, ayat 23 dikatakan, sesudah lewat 2 tahun lamanya, ketika kemudian Absalom punya peluang untuk mengajak Amnon ke dalam pengguntingan bulu domba, itu sudah 2 tahun lamanya. Dan Daud tidak berbuat apa-apa. Dia mendiamkan. Kenapa dia mendiamkan? Alkitab tidak memberikan clue. Mungkin bahkan dia sulit untuk memberikan punishment, hukuman, karena dia tahu bahwa perzinahan adalah hal yang juga pernah dia lakukan. Suasananya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sangat-sangat kacau. Sungguh chaos. Kacau balau apa yang terjadi di dalam keluarga Daud. Dan kalau kita membaca dengan teliti sedikit lebih detail terkait dengan narasi ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka sepanjang pasal 13, mulai ayat 1 sampai ayat 39, kita tidak akan menjumpai nama Tuhan di dalamnya. Tidak ada nama Tuhan satupun di dalam pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-39 ini. Tidak ada suara Tuhan yang diperdengarkan di dalam narasi yang kita baca. Apakah suara Tuhan itu tidak menuntun Amnon untuk mencegah, Absalom untuk mencegah, Daud untuk bisa bertindak benar? Yang jelas nama Tuhan tidak ada dalam narasi ini. Dan tidak ada suara Tuhan diperdengarkan di dalam narasi ini. Yang ironisnya adalah justru suara dan nasihat yang muncul itu datang dari orang yang bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Orang yang jelas dan pasti bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi masalahnya, orang yang jelas dan pasti tidak takut akan Tuhan ini, suaranya didengar. Didengar oleh Amnon ketika justru dialah yang menasehatkan satu rencana supaya Amnon bisa melampiaskan hawa nafsunya terhadap Tamar dengan berpura-pura sakit dan meminta raja supaya Tamar itu diizinkan datang. Orang yang sama juga yang memberitahu dan bernasihati Daud ketika kabar anak-anak raja mati, dia memberikan sebuah nasihat, tenang, gak perlu khawatir, cuman satu kok yang mati, Amnon. Jadi kamu gak usah terlalu risau, gak usah terlalu bersedih, gak usah terlalu lebay. Yang mati cuman Amnon, dan itu pun sudah kelihatan sejak Amnon memperkosa Tamar, adik Absalom. Ini jelas adalah nasihat dari orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi yang ironinya, di dalam pasal 13, di mana kata Tuhan tidak muncul, di mana suara Tuhan tidak didengar, justru nasihat orang fasik inilah Yonadab, anak Simea,
kakak Daud justru diperdengarkan dan justru dituruti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan tidur? Sama sekali tidak. Apakah ketiadaan nama Tuhan dalam teks yang kita baca, narasi yang kita baca, menunjukkan bahwa sebetulnya Tuhan itu alpa di dalam sejarah, khususnya konteks bagian ini? Apakah dia alpa? Dia tidak hadir? Sama sekali tidak. Namanya boleh saja tidak ada, suaranya boleh saja tidak diperdengarkan di dalam narasi yang kita baca. Tetapi justru di dalam narasi yang kita baca di pasal 13 ini dinyatakan senyata-nyatanya bahwa Allah adalah Allah yang menggenapi apa yang Dia katakan melalui Nathan hambanya kepada Daud. Justru teks yang kita baca ini adalah penggenapan firman Tuhan melalui Nathan terhadap keluarga Daud. Teks yang kita baca ini justru menunjukkan bahwa siapakah Allah yang berdaulat mengatur sejarah, dan Allah yang berdaulat mengatur sejarah itu telah menggenapi kata-katanya terhadap keluarga Daud yang dicatat di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10 dikatakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunan, kata firman Tuhan. Dan disinilah, di narasi yang kita baca itulah, Tuhan sesungguhnya sudah ngomong dari awal. Dia sudah beritahu dari awal apa yang terjadi kepada keluarga Daud. Dan inilah penggenapannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Amnon memperkosa Tamar terjadi bermula dari izin yang diberikan Daud agar Tamar mengantarkan makanan kepada Amnon. Awal mulanya adalah izin Daud berikan supaya Tamar datang ke rumah Amnon, menyiapkan makan dan memberi makan. Begitu juga peristiwa Absalom membunuh Amnon terjadi bermula dari izin yang diberikan oleh Daud agar Amnon bersama-sama dengan anak-anaknya pergi ke acara pengguntingan bulu domba yang diadakan oleh Absalom. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, izin Daud itulah yang menjadi awal mula semua kejahatan yang terjadi. Seakan-akan, Bapak, Ibu, Daud sendirilah yang menyerahkan Tamar, dan Daud sendirilah yang menyerahkan Amnon. Seakan-akan Daudlah awal mula dari semua permasalahan chaos yang terjadi di dalam keluarganya. Persis seperti halnya ketika Tuhan berkata bahwa Dia memandang jijik dosa pelanggaran Daud karena Batsheba, dan karena itu pedang tidak akan pernah menyingkir dari keturunan Daud. Keadilan itu pasti
dan tidak akan berlambat-lambat di mata Tuhan. Perzinahan Daud dan Batsheba yang menuntun kepada pembunuhan Uria pada akhirnya harus dibayar mahal oleh keluarga Daud dengan pola yang mirip. Perzinahan yang menuntun kepada pembunuhan. Perzinahan dengan Batsheba menuntun pada pembunuhan Uria. Demikian juga perzinahan Amnon dengan Tamar menuntun kepada pembunuhan Absalom terhadap Amnon. Maka genaplah apa yang difirmankan Tuhan, bahwa pedang tidak akan beranjak dari keluarga Daud. Pada akhirnya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya dibukakan satu hal yang pasti, bahwa Allah ada. Tuhan tidak tidur. Dia justru menggenapi apa yang difirmankan melalui Nabi Natan. Justice is imminent and sure. Keadilan itu dekat dan pasti. Itulah yang kita pelajari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat bahwa keluarga Daud menerima konsekuensi dari dosa yang sudah terjadi. Dan itu harus membuat kita celik mata rohaninya akan betapa Allah itu memandang hina dan jijik dosa, dan dengan murka yang menyala memandang dosa. Dan memang seharusnya demikianlah apa yang kita harus hayati bersama, bahwa dosa tidak mendapatkan tempat di hadapan Allah. Allah memandang jijik dosa dan memandang dengan murka pelanggaran dan dosa. Tidak seharusnya kita memandang ringan dan remeh dosa di hadapan Allah. Oleh karena baik perjanjian lama maupun perjanjian baru jelas mengatakan, jelas mengajarkan kepada kita semua betapa serius Allah memandang dosa. Serius sekali. Jangan lupa Sodom dan Gomora yang dilululantakkan oleh Allah oleh karena dosa. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, jangan lupa Ananias dan Safira yang menjual sebuah hartanya, mengambil sebagian, memberikannya sebagian, bertindak seolah-olah memberikan semuanya. Dengan demikian dia mendustai, membohongi Roh Kudus Allah, dan Tuhan menghukum dengan kematian seketika. Seharusnya kita memandang dan menghayati dosa dengan kacamata yang sama, bahwa Tuhan memandang serius sekali dosa. Dan memang tidak seharusnya kita memandang remeh, ringan dosa di hadapan Allah. Justru, Bapak Ibu, justru karena begitu serius permasalahan dosa itu, itulah sebabnya Allah sendiri menyelesaikannya dengan cara yang serius pula. Seserius itu Allah memandang dosa, seserius itu juga Dia menyelesaikan permasalahan dosa, yakni dengan mengorbankan putranya yang tunggal yang dikasihinya mati di atas kayu salib, ganti upah dosa kita. Dan dengan demikian di atas kayu salib itulah nyata keadilan Tuhan. Karena keadilan Tuhan itu pasti
dan di atas kayu salib itulah dinyatakan keadilan Tuhan. Seserius itu Allah memandang dosa dan seserius itu Dia menyelesaikannya. Kurang serius apa lagi ketika putra tunggalnya yang dikasihinya diberikan? Kurang serius apa? Sangat serius. Karena permasalahan dosa itu serius, dan seserius itu juga Allah menyelesaikannya bagi kita. Di atas kayu salib itu nyata keadilan Tuhan yang pasti. Namun nyata juga kasih karunia-Nya yang besar bagi kita manusia yang berdosa. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Allah kita. Jadi jangan pernah menganggap murah kasih karunia Tuhan. Seserius itu dosa kita di hadapan Tuhan. Dan semahal itu harga yang harus dibayarkan bagi dosa saya, bagi dosa kita semua. Kasih karunia itu mahal, sangat mahal. Darah Kristus itu tak terbeli, tak terbeli. Jadi jangan pernah menganggap murah kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menganggap murah anugerahnya. Karena anugerah itu diberikan kepada kita gratis, bukan karena murahan. Anugerah itu diberikan kepada kita gratis, bukan karena tidak ada harganya. Tetapi anugerah itu diberikan kepada kita gratis, oleh karena tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk membelinya. Bahkan nyawa kita diberikan pun tidak akan pernah bisa membayar kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kita. Karena tidak ada yang bisa membeli. Maka Tuhan di dalam rahmat-Nya yang besar memberikannya cuma-cuma. Sekali lagi, cuma-cuma bukan karena murah. Cuma-cuma karena terlalu mahal. Terlalu mahal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke ungkapan di dalam bahasa Jawa, Gusti mboten sare. Tuhan memang tidak tidur. Dia pasti menyatakan keadilannya. Dia pasti menyatakan keadilannya. Dan dalam konteks ini memang seringkali ungkapan itu dimengerti. Namun Dia bukan hanya Tuhan yang tidak tidur dalam hal menyatakan keadilannya. Dia juga adalah Tuhan yang tidak tidur dalam hal menyatakan kasih dan anugerahnya bagi kita. Di dalam Kristus yang membayar lunas upah dosa yang seharusnya kita terima. Di atas kayu salib nyata bukan saja keadilannya, tetapi juga kasih karunia-Nya yang besar. Bukti Gusti mboten sare. Tuhan tidak tidur. Di atas kayu salib itulah keagungan Tuhan, kemuliaan yang seharusnya mata kita terus tertuju ke sana. Satu lagu lama yang saya rasa tidak pernah menjadi usang. Oleh karena lagu itu menjadi lagu yang terus menginspirasi gereja dari waktu ke waktu.
lagu yang mengingatkan gereja tentang karya salib Kristus yang agung dan mulia. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Bapak Ibu, pujian yang indah. Ya, salib itu lambang kutuk dari Tuhan, keadilan Tuhan yang dinyatakan karena dosa. Tapi jangan lupa juga, salib itu juga adalah lambang kasih karunia-Nya bagi kita orang yang percaya. Arahkan hatimu pada salib-Nya. Lihatlah keagungan dari Tuhan yang tidak pernah tertidur. Keadilannya dekat dan pasti, tetapi dekat dan pasti juga bagi kita anugerah-Nya yang besar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus Allah sendiri yang memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa mengingatkan kami akan Allah yang tidak tertidur di dalam menyatakan keadilan sekaligus juga anugerah-Nya bagi kami semua. Allah yang bukan hanya berdiam diri, bahkan mati di atas kayu salib bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kiranya hidup kami boleh berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan oleh karena Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau yang menuntun, memberkati, menghiburkan melalui kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang memberkati kita semua. Semoga saja apa yang sudah disampaikan tadi, apa yang sudah kita dengar, kita boleh diingatkan kembali dan boleh ditegur. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan trust and obey.
His word, for the glory He sheds on our way. What we do is good will. We have Christ with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengembalikan segala bentuk hormat dan kemuliaan untuk Allah Tritunggal. Oleh karena itu, mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Praise God from blessing song. Praise Him, all creatures, every Lord. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya kasih yang tiada terkira dari Allah Bapa kita, di dalam kasih karunia-Nya melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan kuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan kemenangannya. Penghiburan, penyertaan, pertolongan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap kita sekalian di dalam hidup yang menghayati Allah dari hari ke hari. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan silakan bersaat teduh masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita telah selesai. Tetap sehat, selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Yesus dengar panggilannya, hadapilah tantangan karena inilah yang biarkan terbilang pasukan waspada semakin berbahaya, semakin kerja. Bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukup.